Ya Pak Koster, Gubernur, ya kan Pak. Titip pesen tuh Pak, ya kan sama para bupati ya kan bersatu Pak. Ayo bantuin Pak, bantuin rakyatnya Pak, para UMKM. Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Kita ngobrol seru seputar bisnis dan kehidupan. Sahabat seruput, tak terasa Ngopi Seru sudah sampai di penghujung tahun 2020. Nah, episode kali ini adalah episode Ngopi Seru khusus bersama BPR Kas Indonesia. So, siapa aja bintang tamunya? Yang pasti adalah Tara. Bintang tamunya adalah Bro Darmanto. Ini direktur saya dari BPR Kas Indonesia. Dan ini Bro Maharto, komisaris saya di BPR Kas Indonesia. Nah, pasti pada bingung kan? Ngapain nih kok bintang tamunya dua orang dalam dari BPR Kas Indonesia? Kenapa? Karena kali ini kita mau bahas materi yang kita sebut adalah Kaleidoskop 2020. Nggak terasa, 2020 sudah mau menuju penghujung tahunnya. Banyak peristiwa yang terjadi di negara kita tercinta Indonesia. Nah, saya daripada ngebahas sama banyak orang, ya kan, lebih baik saya bahas sama sahabat-sahabat saya ini. Bro, thank you banget ya, udah hadir di acara Ngopi Seru itu. Ada tos ngopi, udah tahu kan? Oke. Nggak terasa ya, awal tahun. Kita bikin sebuah ide, kita bikin channel YouTube, ya kan? Dengan acara pertama Ngopi Seru, berkembang jadi CEO Melali, berkembang lagi jadi CMI, udah beranak, ya. Tapi itu keren banget loh. Salah satu ide kreatif kita yang kita coba. Tapi hari itu kan belum corona nih, ya. Orang-orang tuh masih bingung. Lo ngapain? Sampai ada salah satu bintang tamu itu ngomong, lo ngapain sih Rio bikin-bikin kayak ginian? Penting banget sih, emang masih ada waktu. Tapi ternyata kita bener. Yang kita lakukan ini justru akhirnya itu aku sih bilang adalah masa transisi, ya kan? Dari yang pertama nggak pakai dunia digital, akhirnya lari ke sana, dan akhirnya ujungnya BPR lain semua pada lari ke sana. Lo ngeliatnya gimana? Ya, artinya kita perlu suasana yang baru ya di industri BPR ini. Kita perlu bikin sesuatu yang baru sehingga bisa refresh lah. Itu bagus juga buat masyarakat melihatnya bahwa BPR ini ada darah baru lah, ada suasana baru, inovasi baru. Ya harapannya sih bisa ngasih pengaruh yang positif lah buat industri. Nah tapi memang benar loh Dek, kalau kita ngomong hari ini ya lembaga keuangan nggak bisa kita menghindari yang namanya perubahan zaman, yaitu industri ini berkembang dengan masuknya teknologi, masuk ke dunia digital. Ya aku sih nggak tahu nih kedepannya, kayaknya waktunya akan semakin cepat kita dipaksa kita ke sana. Menurut lu gimana? Industri kita nih, kita ngomong BPR. Oke. Salam dulu sama sahabat seruput seluruh Indonesia. Ya kalau misalkan sekarang industri kita di perbankan, mungkin khususnya di industri BPR kita adaptasi terhadap transformasi teknologi itu sangat penting, karena ini menambahkan kita bagaimana bank itu bisa inovatif, memberikan servis kepada nasabahnya secara berkala. Karena siapa yang bisa memenangkan teknologi dengan acara misalnya dari BPR Kas, Ngopi Seru, CEO Melali itu akan menambah daya saing untuk ke depan, karena kompetitor itu semakin banyak, jadi kita harus bisa different, berbeda dengan yang lain gitu bro. Cuman sih gue ngeliatnya gini, aturan main ya kan kadang lebih telat dibanding perubahan yang terjadi di kehidupan nyata. Contoh gini, kita BPR hari ini kita tetap terpakunya kalau mau bikin usaha pengembangan yang berkaitan teknologi, ujungnya ya POJK yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, modal posisinya ya kan. Betul. Padahal sebenarnya kan kalau kita mau lihat ke dalam, membuat sebuah infrastruktur teknologi itu nggak mahal amat sih. Kalau tahu caranya, kalau tahu dapat orangnya. Jadi sih kalau menurut gue sih
ke depannya perlu ada terobosan baru nih, bahwa dari regulator melihat bahwa nih BPR kasihlah untuk memakai sarana teknologi, tapi nggak usah mikirnya ujungnya lihatnya dari modal dulu, tetapi ya kan berapa sih biaya yang dikeluarkan, menurut gue sih nggak besar. Gimana bro? Ya, artinya dari regulator masih memandang bahwa permodalan itu jadi basic gitu ya, untuk mengembangkan sesuatu itu permodalan jadi basic. Sedangkan yang berkembang di dunia sekarang ini kan adalah era kolaborasi. Artinya nggak perlu kita yang harus invest sendiri, kita bisa kolaborasi sama misalnya dengan bank umum atau misalnya dengan fintech atau perusahaan teknologi yang lain. Saya kira perlu ditinjau juga tuh, artinya kita bisa berkolaborasi sehingga kita juga bisa menjawab dari demand masyarakat yang sudah pengen ke pelayanan digital gitu. Betul. Kalau enggak bisa industri kita kayak dinosaurus loh. Iya. Bisa punah sih ujungnya. Bener nggak? Ya. Tapi oke lah. Sekarang kita bahas Kaleidoskop 2020. Ya kan? Ini sahabat seruput, kita lagi syuting ini kondisinya lagi hujan loh, ya kan? Tapi kalau lagi inget hujan begini, gue ingat kejadian Januari awal tahun Jakarta tuh lagi pesta, ya kan, pesta tutup tahun, masuk awal tahun hujan gede, ya kan, tanggal 2 Januari tiba-tiba banjir, ya kan. Nah banjir itu bikin Jakarta heboh loh, berita banjir itu kenapa? Ternyata membuat ekonomi lumpuh, sampai Bank Indonesia, ya kan, kepala pimpinan Bank Indonesia Jakarta itu gue baca tuh beritanya, ya kan, membuat potensi kerugian tuh 1 triliun, gila banyak banget. Tapi ujungnya yang paling kena tuh ya UMKM lagi ujung-ujungnya gitu loh. Lu ngeliatnya gimana? Ya banjir sesuai ini motonya Jakarta kebanjiran lagi. Yang kemarin memang kita nggak bisa apakah itu kesalahan dari pemerintah sebelumnya atau gimana, tapi memang Jakarta memang termasuk di crowded banget ya, di sana daerah ibu kota sebagai pusat pemerintahan, dan ini menyebabkan mungkin ada beberapa kalau menurut saya sih usaha-usaha dari pemerintah itu sudah ada beberapa yang memang dipakai, tapi memang keadaan mungkin dari letak geografis daerah, mungkin perpaduan antara laut dan kota Jakarta yang memang agak sedikit susah, dan tadi dikatakan sama Bro Rio bahwa akan ini menghantam sebenarnya sektor ekonomi Jakarta, terutama sektor UMKM, di mana misalkan kalau kita di industri BPR itu kita memang concern dan fokusnya itu di UMKM. Itu aja sih bro. Kalau gue sih mikirnya gini loh, pokoknya kalau ada masalah, gue kadang sedihnya adalah masalah yang berkaitan dengan pengelolaan tata kelola pemerintahan. Kalau nggak bagus, ya kan, yang kena dampak tuh adalah rakyat bawah, si UMKM itu loh. Nah, lu ngeliatnya gimana? Iya sih, selama ini memang masyarakat itu sangat bergantung dari kebijakan-kebijakan dari pemerintahnya ya. Kalau misalnya kondisi banjir kan memang bisa dibilang lagu lama lah kalau buat Jakarta khususnya gitu ya. Ya karena gubernur sebelumnya juga banjir juga, ya kan? Ada yang gubernur sebelumnya banjir. Menjamin bebas banjir. Cuman sekarang tinggal bagaimana kebijakan-kebijakan untuk bila mana terjadi kondisi banjir itu bagaimana keberpihakannya kepada UMKM. Gue setuju. Artinya kan kalau memang kejadian banjir nggak bisa dielakkan, tetapi ada insentif apa yang bisa diberikan terkait para pejuang UMKM kan? Betul. Nah kalau kita lihat gini, karena gue bilang babak belur loh. Kita masuk Februari, oke? Kita udah tahu nih di Januari di Wuhan sana tuh di Cina itu corona udah ada. Ya udah mulai. Tetapi gue ngelihatnya kita tuh nganggap remeh sih di awal, di Januari masuk ke Februari, ya kan? Kita masih nganggap remeh. Padahal tuh sebenarnya gue percaya itu ada sinyal-sinyal yang masuk. Oke, kalau diperhatiin di bulan Februari itu IHSG itu anjlok posisinya dari Desember nih bro ya. Desember ke Februari IHSG itu udah anjlok 13,4%. Berarti kan sebenarnya yang menggerakkan IHSG itu kan sebagian besar adalah uang asing. Oke, modal asing yang masuk investasi melalui pasar saham. Mereka tuh udah mulai narik tuh. Ya kan? Harusnya sih hari itu pemerintah tuh mulai sadar akan apa yang lagi kejadian apa nih di luar negeri, tapi sih gue lihat hari itu enggak gitu loh. Sampai puncaknya Maret, ya tanggal 2 Maret Presiden Jokowi mengumumkan kan suspek 2 orang ibu dan anak ya kalau nggak salah ya, di suspek corona pertama kali hadir di Indonesia.
Lu ngelihatnya gimana? Ya situasi pada waktu itu kan mungkin kita bila di compare dengan beberapa negara lain ya, antisipasinya mungkin di Indonesia kalau saya bilang sih sedikit agak kurang tanggap ya, karena ini sebenarnya seperti meremehkan beberapa bahaya yang akan melanda Indonesia. Karena misalkan kita lihat kesiapan dari negara lain, mungkin tetangga kita lah, Singapura, Vietnam, Taiwan dan beberapa itu yang memang benar-benar dia sudah mempersiapkan dirinya untuk terhadap beberapa virus yang akan terjadi di Indonesia. Namun Indonesia kalau menurut gua tuh malah beberapa kali juga mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan antisipasi dalam hal virus corona ini gitu. Lu ngeliatnya gimana? Kan sinyal itu sebenarnya ada loh. Bukan berarti tiba-tiba corona itu kayak hantu cek gue datang, tapi sebenarnya sinyal-sinyal itu ada. Tapi gue ngeliatnya sih, ya itu tadi nggak tanggap. Tapi menurut lu tuh gimana? Ya entah mau mengajak masyarakatnya berpikir positif, karena kan kita tahu nih Indonesia kan termasuk negara yang religius nih, artinya mungkin nggak mau diomongin takut pamali gitu ya. Jadi ya yang terjadi di luar sana harapannya waktu itu mungkin nggak akan kejadian di sini. Tapi udahlah ya, memang kejadiannya ya bisa dibilang telat juga. Teman-temanku yang dokter juga pada waktu itu sebenarnya juga udah gemes gitu ya, kok belum ada persiapan protokol apa gitu. Sedangkan kondisi di luar negeri juga sudah mulai, terutama di Wuhan, terus di indeks juga udah ngasih sinyal-sinyal. Cuman ya balik lagi deh, kelemahan kita kan memang di aparatur ya, kita belum nggak terbiasa untuk menyiapkan protokol gitu ya seperti kita alamin akhirnya ya setelah kejadian ya gitu. Enggak, karena gue gemes gini. Hari itu ngomong yang sakit aja yang pakai masker. Oke, ingat nggak lo? Ingat ya? Waktu itu masih humor lah nanggepinnya kan, masih humor. Yang sakit aja pakai masker, itu nggak perlu, terus social distancingnya suruh jalanin jaga jarak, ya kan, cuci tangan. Tiba-tiba berubah lagi nih, harus semuanya pakai masker. Nah, yang nggak jelas nih, yang mau rapid test sama swab ini gimana gitu loh ya kan? Teman, tapi oke, udahlah. Yang paling kasihan adalah gue lihat gini di bulan Maret. Dengan diumumkannya corona, ekonomi anjlok kan? Betul. Ya kan? Sinyal tuh ekonomi anjlok. yang kena siapa lagi? UMKM lagi gitu loh. Tapi yang gue bersyukur adalah di bulan Maret itu kita nih ya, lembaga keuangan adalah OJK tanggap. Iya. 2 Maret diumumkan corona, 16 Maret cuma waktu 2 minggu loh keluar tuh POJK 11 kalau nggak salah ya. POJK 11 tentang relaksasi dan restrukturisasi kredit penanganan terkait pandemi. Ya kan? Itu menurut gua langkah yang smart banget. Kenapa? Bayangin loh, tiba-tiba usaha kagak jalan, lu tetap suruh bayar cicilan bunga, suruh bayar cicilan pokok, gimana bayarnya ya kan? Lu ngeliatnya gimana tuh akan lahirnya POJK 11? Ya, tadi kan memang kesannya dari aparatur itu menghadapi COVID itu kan agak lambat ya. Tapi begitu masuk ya, salah satunya aparat negara yang saya nilai cekatan ya OJK ya. Artinya perbankan dalam hal ini sebagai tiang penyangga perekonomian, ibaratnya dikasih obat nih. Dikasih obat gimana biar bisa survive, karena kita bisa bayangin ya, perbankan itu kan pendapatannya sebagian besar atau bisa jadi porsi pendapatan terbesarnya dari pendapatan bunga kredit. Bener. Kan? Nah kalau kondisi seperti ini, pandemi seperti ini kan artinya usaha nggak berjalan, terlebih lagi buat Bali ya yang sangat bergantung dari sektor pariwisata, ya otomatis orang nggak bisa bayar kredit dong. Nah, OJK dengan cepat bisa membuat kebijakan sehingga bisa mengatasi nih, perbankan bisa mengatasi bagaimana terhadap orang yang debitur-debitur yang nggak bisa bayar kredit, terus bagaimana penetapan kolektibilitas terkait permodalan. Nah itu salut deh. Bagus, karena kalau enggak bayangin loh, itu bisa terjadi efek domino, kepercayaan masyarakat turun terkait lembaga keuangan. Dia tarik dananya, wah aduh makin parah lagi gitu loh. Tapi menarik tadi dibilang ya kan,
Oke lah, kita ngomong Bali hari ini. Waktu itu April, ya kan, BPS tuh ngeluarin data. Itu menarik banget bahwa wisatawan mancanegara kedatangan ke Indonesia anjlok, bro. Itu gede banget loh anjloknya loh. Kurang lebih 85%, ya kan. Apalagi kita di Bali babak belur banget waktu di bulan April itu, ya kan. Lu ngelihat fenomena hari itu kok bisa kejadiannya, pemerintah tuh harusnya gimana? Apa memang nasibnya memang harus begitu gitu loh? Karena kalau misalkan kita ngelihat dari pandemi ini kan berlaku juga bukan hanya di Indonesia, di Bali atau di Bali aja ya, di luar negeri juga terjadi beberapa kasus yang sama. Tapi pada waktu itu sebenarnya dari sisi pemerintah juga sebenarnya sudah harus mempersiapkan beberapa misalnya kayak cadangan anggaran yang mungkin tidak terpikirkan lah. Mungkin situasi itu masih virus COVID ini masih kita anggap buta dan memang apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara men-set misalkan dalam bidang perekonomian Bali pada waktu itu masih panik, jadinya beberapa hal yang menurut saya tuh yang harus digerakkan misalnya dalam sektor cadangan tadi. Kalau menurut gua sih gitu, bro. Nah, lu bayangin, wisatawan BPS hari itu ngeluarin data, wisatawan yang masuk ke Indonesia tinggal 160 ribu, oke? Bali dapat berapa ya kan? Itu kan se-Indonesia dibilang kan? Iya. Berarti kan sedikit. Lu bayangin Bali ini hidup hampir 80% dari pariwisata. Ya kan? 80% dari pariwisata, bisnis apapun turunannya ujungnya pariwisata. Ya kan? Tiba-tiba kejadian seperti itu memukul banget. Yang kena lagi siapa lagi? Ya kita. UMKM lagi ujung-ujungnya. UMKM. Tapi ya udahlah, kita lihat nanti. Nah, yang menarik gini loh. Di bulan April, ya kan? Covid kan tadi Maret ya. Di April itu pertama kali tembus 10.000. Cepat banget loh. Itu karena tracingnya yang bagus, ya kan? Tapi menurut gue sih harusnya lebih. Tapi itu juga udah membuat shock. Kenapa? Bayangin, ingat nggak April? Anies Baswedan, gue ingat banget tuh hari Minggu, ya kan? Diumumin, saya akan menarik rem darurat, ya kan? Apa tuh istilahnya? PSBB, ya kan? PSBB. Ujungnya PSBB bikin apa? Ekonominya turun lagi. Kenapa? Harus work from home, hanya boleh 25% aja kegiatan usaha yang boleh dilakukan datang ke kantor. Lu ngeliatnya juga, gue ngeliat sih gini, pemerintah, ya gue nggak nyalain lah, reaktif atau komunikasinya kurang, karena korbannya UMKM lagi. Lu ngeliatnya gimana? Ya, emang ya kalau kebijakan PSBB ya di Jakarta atau lockdown gitu kan artinya kehidupan roda perekonomian kan otomatis stop nih. Saya pernah tinggal di Jakarta tuh, jadi kehidupan ekonomi itu dimulai dari pagi. Kita dari rumah naik ojek ke kereta, tukang ojek kan udah dapet tuh. Nah, dari kereta kita nyampe Jakarta, naik ojek lagi atau angkot lagi, bayar lagi. Kadang kita juga mampir sebentar beli untuk sarapan biar dimakan di bis itu. Nah, kita belanja juga. Nah, dengan adanya belum lagi makan siangnya atau apa. Nah, dengan adanya PSBB begini kan artinya benar-benar menghantam banget ke perekonomian paling bawah gitu kan. Kita juga punya debitur di BPRK itu punya usaha kantin di 2 sekolah. Nah, sekolahnya tutup. Mau bayar pakai apa gitu kan? Mau diapain juga dia nggak bisa bayar. Nah, itu memang benar-benar real banget gitu ya dampaknya kebijakan ini benar-benar dirasakan banget gitu, pasar-pasar sepi segala macam. Itu di sisi lain. Di sisi yang lain kalau nggak diberlakukan itu artinya ini kan pandemi ini kan artinya menular ya, virus ini menular cepat. Nah, itu juga memang benar-benar dilema buat kita. Ini menarik nih, udah mulai menarik nih. Yaitu gini, ya kan? Terbagi 2 kutub nih. Betul. Mau menyelamatkan ekonomi atau menyelamatkan kesehatan. Ya kan? Ada yang bilang gini nih, gila loh, menyelamatkan kesehatan, ekonominya kagak jalan juga kagak makan, mati juga. Kan gitu kan? Bener kan? Ada yang bilang ekonominya dulu diselamatin lah. Tapi dampaknya adalah kalau kesehatannya juga kena, ya kan, kepercayaan masyarakat terhadap daerah tersebut kan turun. Kita di Bali sensitif banget kan. Kalau dibilang angka COVID-nya naik, takut orang kesini. Bener nggak? Nah, kalau gue lihatnya sih gini nih, pemerintah tuh udah bagus di bulan April itu, ya kan, sahabat seruput bagus nih kaleidoskop yang kita bagi. Di bulan April itu pemerintah ngeluarin program, ya kan, 405 triliun. Ya kan, dan stimulus untuk penanganan
berbagai hal yang terkait COVID. Mulai dari ekonomi, ya kan 150 triliun kalau nggak salah, kesehatan 75 triliun, kemudian bantuan sosial, ya kan sekitar 70 triliun. Kemudian ada stimulus pajak dan keuangan 70 triliun. Itu gede. Tetapi gue ngeliatnya gini, angka tersebut, ya kan, yang menjadi masalah adalah penyerapannya. Eksekusi di lapangan, penyerapannya biar sampai benar-benar ke rakyat yang di bawah. Ini masalah banget sih birokrasi gitu loh. Tapi ya, lu ngeliatnya gimana gitu loh? Dengan anggaran yang direncanakan sebesar 405 triliun itu sebenarnya ya kalau misalkan yang udah dikeluarkan itu kan tergantung juga dari target dan realisasi penyerapannya di bawah, dimana dalam berbagai sumber bidang yang di bawah itu dari kesehatan, ekonomi itu harus bisa terserap. Tapi kita bisa compare dengan yang ada di Bali misalnya, di Bali sudah dapat beberapa anggaran yang memang diperuntukkan juga untuk di pariwisata, karena memang yang tadi Bro Rio bilang itu bahwa 98% itu di Bali memang sektornya di pariwisata. Dan apakah dana ini bisa terserap dengan baik sampai ke bawah? Jangan sampai dana ini menjadi nggak berfungsi secara optimal atau difokuskan pada bidang-bidang yang lain. Nah, mungkin itu bro. Ini lu lihatnya gimana? Infrastruktur. Gue kadang bingung nih. Gue sering dengar berita nih. Infrastruktur tetap digas, ya kan? Yeah. Tapi kesehatannya dikit banget loh, cuma 75 triliun. Tapi ya mungkin pemerintah punya sudut pandang yang berbeda. Kita kan rakyat jelata, mana ngerti, ya kan? Tapi lu sebagai bankers ngelihatnya gimana? Ya, mau nggak mau memang stimulus memang harus dijalanin ya buat pemerintah ya. Ngutang-ngutang deh gitu istilahnya, artinya kita harus selamatkan bagaimana roda perekonomiannya biar berputar sehingga negara ini juga bisa survive gitu. Menarik tadi memang mengenai serapan anggaran tuh kan Pak Jokowi sempat marah-marah tuh. Menterinya sempat disentil tuh, langsung tunjuk orang tuh, ini di sini rendah gitu. Ini krisis jangan berpikirnya jangan biasa-biasa, harus yang extraordinary ya. Memang benar. Jadi aku juga kadang heran ya, artinya dengan pemerintah siapkan anggaran bantalan gini masih juga ada yang nyinyir, entah bisanya cuma ngutang ya mau nggak mau ya, artinya ini kan untuk bisa survive gitu ya, ngutang deh, siapa sih yang nggak ngutang gitu kan, pribadi juga kita sekarang ya pasti juga semua punya utang gitu kan. Yang jelas sekarang memang PR banget untuk serapannya itu PR banget, kembali lagi ke aparatur kita gitu kan, udah disentil sedemikian sama Pak Jokowi, kalau saya sih udah malu lah gitu loh. Nah, kalau kita ngomong tadi nih serapan anggaran, kenapa? Ini menariknya adalah di bulan Juni, ya kan? Pertama kali loh, akhirnya ekonomi Indonesia masuk dalam jurang minus. Biasanya kan bertumbuh kan, 5%, 4,5%, 5%, ya kan? Minus men, minusnya nggak nangol ya, 5,32% di bulan Juni kan? Udah ekonominya minus, tiba-tiba ada kebijakan lagi yang itu tadi tidak populer. BPJS, bener nggak? Ya kan? BPJS biayanya dinaikin. Gila loh. 100%. Ya. Minus itu kan adalah gambaran bahwa ekonomi sedang tidak berjalan dengan baik. Betul. Ya kan? Bukan berarti jelek, ya kan? Tapi memang kondisinya tidak berjalan dengan baik karena efek ya force major corona. Tapi kan kita nggak nyalain pemerintahnya, tapi kan melihatnya ke depannya bagaimana untuk memperbaiki itu dengan lebih cepat, lebih gesit lagi, lebih tanggap kan. Terus BPJS-nya dinaikin gitu loh. Lu ngelihatnya gimana? Ya, kalau yang BPJS itu sebenarnya kan kita ngelihat bahwa di perusahaan di BPJS-nya juga kan performan kinerja juga lagi minus ya. Tapi di satu sisi ya kita ngelihat bahwa rumah sakit juga belum bisa membayar tagihan dokternya, itu masih banyak banget. Obat. Ya, obatnya semuanya itu dan mungkin momen pada waktu itu tuh pemerintah belum tepat ya untuk menaikkan yang BPJS karena di satu sisi keadaan kita lagi pandemi seperti ini dan juga pendapatan dari masyarakat berkurang dan ini menyebabkan mungkin kebutuhan dari masyarakat itu terfokus kepada yang bidang lain, misalkan dari bahan pokoknya dia, sandang pangan, yang itu yang mungkin yang lebih utama. Harusnya ya, yang gue nggak tahu lah. Mungkin gue juga bisa salah juga, rakyat jelata ya kan.
realokasi anggaran tuh sebenarnya bisa dilakukan, ya kan? Yang mana yang nggak terlalu penting, ya harusnya sih dilarin ke sana. Tapi ya kedepannya kita lihat lah akan seperti apa sih. Apakah dengan menaikkan pembayaran BPJS? Bagus, kan? Nah harapannya kan begitu. Itu maksud gue, jangan sampai udah naik, tetap pelayanannya ditaruhnya di paling belakang gitu kan, kasihan banget rakyatnya kan. Karena nggak bagi rakyat menurut gue sih uang segitu mungkin bagi kita nggak besar. Tapi kalau untuk menengah ke bawah, gila loh, itu besar. Karena kan harus bayar tiap bulan kan posisinya. Nah, kita masuk Juli. Posisinya Juli gini. Ingat tadi ya, 2 Maret baru 2 orang. April tembus 10.000. Gila loh. Juli tembus 100.000. Ya. 100.000 ya kan pasien suspek COVID positif. Padahal di bulan, lo tadi dengan bulan Mei ya kan gelontor 405T. Lo ngeliatnya gimana? Apakah memang bahwa gini, menjadi biasa aja, memang harus ditemukan sebanyak mungkin, tapi menurut gue sih lihat penanganannya harus bagaimana sih ngelihatnya? Kalau lihat ya. Mungkin angka itu mungkin lebih besar ya kondisinya ya. Artinya itu angka kan terhadap masyarakat yang dilakukan tes. Iya, tracing kan dapat tes. Saya pikir sih angkanya mungkin jauh lebih dari itu karena artinya sempat juga waktu itu ada penuh gitu ya, penuh atau segala macam. Kebetulan juga medio itu saya juga sempat masuk rumah sakit tuh, sempat DB tuh. Nah di situ juga syukurnya, nah itu juga dapat kamar gitu pada waktu itu. Cuman artinya angka-angka itu antisipasinya harusnya kesiapsiagaan dari rumah sakit, tenaga kesehatan atau penerapan protokol-protokol itu yang harus dijaga gitu, harus diterapkan ketat gitu. Tapi gue liatnya gini Dar, tembus 100.000 ya kan, ada 2 isu penting nih. Kalau ngomong preventif, vaksin sama menjaga protokol kesehatan kan. Kalau ngomong udah kena ya udahlah bagaimana menanganinya dengan baik, minum vitamin dan segala macam lah. Karena obatnya kan memang belum ada. Kalau kita ngomong ke pencegahan vaksin, Indonesia ini kan berusaha ke China, ke semua tempat ngambil coba kan. Pfizer ya kan. Terus dari China Sinovac sama Bio Farm ya kan, masuk nyoba juga. Menurut lu gimana? Bahwa penting gak sih? Karena kan vaksin itu bahaya men kalau ada efek sampingnya, tapi menurut lu gimana? Gue takut juga sih kalau gue pribadi kalau disuruh vaksin gue belum mau dulu deh. Gitu. Kalau lu ngeliatnya gimana? Ya vaksin itu sih saya lihat usaha-usaha kita untuk perlawanan lah ya, perlawanan terhadap pandemi ini. Jadi cuman yang meragukan kan adalah mesti ready dalam waktu singkat. Dalam hal ini kan mau nggak mau karena untuk menyelamatkan perekonomian ya, termasuk dunia juga kan. Mau nggak mau ya mesti dipercepat. Kalau pengalaman dulu sih katanya perlu waktu 3 tahun lah maksimal untuk minimal uji segala macam. Nah berpikir positif aja dengan kemajuan teknologi ya, harapannya sih itu sudah bisa dipangkas, artinya vaksinnya bisa ready, jadi minimal secara psikologis kita bisa lebih siap gitu loh. Gue agak parno kalau dengar kata positif sekarang. Kalau sebelum ada corona, gue dengar kata positif, stay positif, amin. Ya. Tapi kalau lu lagi kena corona, stay positif ya bro, gila. Gue maunya negatif, nggak mau positif ya. Oke, kita masuk bulan Agustus. Oke, ya sudahlah kita lupakan lah itu. Kita masuk sekarang ke bulan Agustus. Menariknya gini, ternyata di masa pandemi ini nggak semua bidang usaha terpuruk. Ternyata ada bidang-bidang tertentu yang malah jadi orang kaya baru atau malah usahanya maju. Iya. Contoh nih, grup kita penjualan GEA. Oke, sahabat seruput, grupnya BPRKAS itu GEA ya. Jadi kalau ada lemari pendingin ya kan, terus chest freezer. Mereknya GEA itu grupnya BPRKAS. Terus kalau mereknya Getra juga ada ya? Ya, mesin kopi. Mesin kopi ya kan yang kita minum hari ini ya kan, pakai mesinnya merek Getra. Ya. Getra. Ternyata penjualan mereka omsetnya oke loh. Ya. Karena kenapa? Banyak yang tadinya kerja dirumahkan, buka usaha kuliner di rumah. Ghost kitchen istilahnya, mereka jualan, mereka butuh untuk tempat naruh stok persediaan bahan-bahannya.
ya kan? Jadi aku lihatnya gini, di bulan Agustus itu Jeff Bezos Amazon, Amazon ya. gue baca tuh beritanya, jadi orang kaya tuh, orang Tambah kaya. Oh, tambah kaya, Tambah kaya. 2.940 triliun, gila loh, kaya banget. Terus yang punya Zoom, ya kan? Yang punya Zoom Eric Yuan, ya kan? Tiba-tiba jadi orang kaya juga. Padahal tadinya Zoom itu udah ada loh sebelumnya. Nah, lu lihatnya gimana? Apakah memang media teknologi digital itu benar-benar wajib dibutuhkan para UMKM hari ini? Nggak cuma sekedar offline buka toko, sore tutup toko. Lu ngeliatnya gimana? Ya, kalau menurut gua sih memang yang dulu kita mungkin nggak tahu Zoom ya, Zoom nggak tahu, mungkin kalau dulu zaman Skype gitu lah. Malah dari pergerakan sekarang malah lebih banyak orang pakai Zoom. Mungkin kalau yang ke depan ini juga beberapa pergeseran gaya hidup atau adaptasi terhadap penggunaan IT ini yang tadi dibilang sama Bro Ryu bahwa beberapa kali Zoom ini malah kinerja sahamnya itu mengalami peningkatan yang sangat ini, yang dibilang kayak mendadak lah. Jadinya kita harus perlu juga sekarang bagaimana kita memahami dan lebih mengenal betul tentang digital misalnya dalam sektor di UMKM ini dalam hal pemasaran produk atau dalam desain dan apa dan sebagainya. Iya, karena menurut gua penting banget loh bro. Para pengusaha UMKM yang kecil mikro, mereka mengenal penjualan lewat digital. Artinya mereka pakai Instagram, Facebook, kemudian Tokopedia atau apa merek-merek yang lain, e-commerce yang lain. Menurut gua sih itu penting banget. Nah, lo ngeliatnya gimana sih caranya mereka itu mau untuk mencoba pindah ke sana gitu? Ya, mungkin dalam tanda kutip dampak positif dari pandemi ini menyadarkan kita, mungkin juga pelaku UMKM juga menjadi sadar bahwa jualan itu nggak harus di tempat gitu ya. Artinya beberapa pedagang pasar juga sudah mulai belajar untuk antar jemput pesanan lewat WA bener, gitu ya. bener. Nah itu jadi mungkin awalnya mereka kita begini-begini aja toh juga karena biasanya UMKM kan turun-temurun dari dulu juga kita di sini gitu kan di pasar ini gitu. Nah dengan adanya pandemi ini mungkin juga akan menyadarkan, bisa jadi menjadi titik balik ya buat model usaha beberapa UMKM bahwa penjualan itu sudah bisa sangat terbantu dengan adanya media-media gitu ya. Artinya sudah bisa online atau segala macam. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi titik balik lah untuk model bisnis ke depan. Berarti kayak start dari awal. Nah kalau ngomong tentang media online, media digital, kita harus kasih tahu nih sama sahabat Seruput. Sahabat Seruput, nanti kita di tahun 2021 kita punya satu aplikasi keren banget namanya Kasmol. Oke, nama aplikasinya Kasmol. Nanti kita kumpulin tuh di sana para pejuang UMKM ya kan, mau promosi, mau jualan segala macam boleh. Nggak harus jadi debitur, nggak harus jadi nasabah kan? Nggak perlu jadi nasabah dulu. Lu udah boleh jualan di sana karena itu bagian dari bakti kita BPR Kas berkarya untuk Indonesia. Nah, kita ngomong bulan September. Kayaknya agak terlewat dikit nih. Bulan Agustus itu BI ngeluarin uang, bro. Oke. Oh iya. Oke. Koleksi nggak? Sempat koleksi nggak? Punya nggak? Sempat di koleksi tapi gini ya pakai web. Lama sekali dapatnya. Ingat fenomena uang 75. Uang 75.000 ulang tahun Indonesia ya kan? Gue bingung tuh. Otak orang tuh gue nggak bisa kontrol otak orang yang nggak ngerti pemahamannya. Uang 75 itu bisa dijual 600.000, 150.000, bahkan gue pernah baca di marketplace, ya kan, Bukalapak dijual 50 juta, lu gila lu 75.000 selembar dijual 50 juta, ya kan? Tapi itu fenomena menarik bahwa ya itu udah ada permintaan, ada penawaran. Tapi menurut gue sih harusnya kalau BI memang serius, ya udah lah buka aja dah, biar semua orang bisa punya. Gue sampai hari ini nggak punya, lu punya? Karena yang gua tahu waktu itu di BI pas kita mau ke BI-nya mau seperti nukar biasa, ternyata harus ini waiting list tunggu online bagi kita waiting list. Oke, kita masuk bulan September. Nah, bulan September PSBB 2. Ya, ingat, itu gue ingat banget tuh diumuminnya nggak hari Minggu. Gue tadinya udah mengira polanya Pak Anies nih hari Minggu nih. Ternyata hari kerja, men. Pagi itu gue masih ingat sesi 1 IHSG itu masih hijau. Tapi kemudian sesi 2 abis diumumin PSBB, walaupun nggak PSBB ketat ya, drop lagi 4%. Tapi gue nggak ngeliat dari sisi situ. Tapi gue lihatnya dari sisi gini, investasi. Gara-gara corona banyak orang melek saham.
Nah, Bener kan? Iya. Gara-gara corona orang pengen belajar saham. Sampai kita di Ngopi Seru masih ingat nggak kita Iya, ngundang Ellen May, Iya. ya kan? Tapi kalau kacamata orang lain lihatnya gini, lu kan jualan deposito BPR Kas, jualan tabungan, ngapain lu ngasih panggung orang untuk jualan investasi saham? Nanti nggak takut hilang deposannya pada pindah. Tapi kalau gue sih lihatnya enggak, karena kenapa? Kan pernah dengar kan, jangan taruh seluruh telurmu di dalam satu basket, Iya, bener nggak? portofolio. Ya kan? Ya lu harus bagilah alokasi manajemen portofolionya kan benar. Lu ngeliatnya gimana? Dengan pertumbuhan banyak orang sekarang belajar saham, main saham, ngelihat ke depannya gimana? Ya, di Indonesia ini termasuk sedikit ya, yang artinya populasinya dibandingkan dengan populasinya yang mengerti dunia saham itu sedikit gitu. Padahal bursa saham suatu negara tuh bisa jadi tolok ukur perekonomiannya. Kalau bursanya kuat ya ekonominya juga kuat gitu. Nah, penting ya buat kita khususnya memperkenalkan pada generasi milenial bahwa ini ada loh tempat kita bisa beraktivitas gitu ya, bisa berinvestasi di saham gitu. Nah itu juga nggak artinya nggak saling kanibal ke produk-produk BPR karena lembaga keuangan nggak juga lah menurut gua. karena horizonnya kita berinvestasi itu kan ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang. Nah justru kita di saham ini kita bisa membangun iklim investasi gitu ya di anak-anak muda ini biar kedepannya juga udah ada pola memiliki habit untuk investasi, dan itu juga nggak perlu dana yang terlalu besar juga kok. Itu kita bisa istilahnya kita bisa ngecer saham kok sekarang. Benar. Satu lot itu juga udah 100 lembar ya, dulunya kan 1000 lembar. Jadi dengan misalnya 100.000, 200.000 itu kita udah bisa beli saham sebenarnya. Benar. Karena gini, ketakutan paranoid itu nggak berlaku. Gue lihatnya gini. IHSG-nya naik, orang banyak main saham, tapi ternyata lu lihat kan, ingat nggak? Dana pihak ketiga di lembaga keuangan nggak turun loh. Iya. Bener kan? Iya. Malah meningkat posisinya, nggak mengalami penurunan, orang switch atau pindah, enggak. Jadi menurut gua sih ya biarin aja. Toh ujungnya mereka tetap akan memilih kok. Naruh sebagian di deposito dan tabungan dan sebagian mungkin di saham. Bener nggak? Nah kita lihat sekarang posisinya bulan Oktober. Seru nih sahabat seruput, masih ingat nggak Oktober ada demo besar-besaran ke gedung DPR, Omnibus Law. Oke. Omnibus Law ini ada dua friksi nih, ada yang pro dan kontra, ya kan? Yang kontra bilang katanya sangat merugikan pekerja, ya kan? Yang pro katanya ini justru akan membawa, ya kan, kemakmuran karena perizinan jadi mudah, orang mau buka usaha lebih gampang, tinggal ngajuin online ya UMKM, 11 klaster undang-undang kan di dalam sana. Dek, ngeliatnya gimana Dek? Ya, tapi kalau saya ngeliatin Omnibus itu mungkin karena dari pasalnya tebal banget ya, banyak banget, mungkin harus ada. Ya ribut halaman nih kan nggak lucu banget ya. Ya itu dah 1000 halaman, 900 halaman. Naik lagi turun. Kadang-kadang kata Ribut kan kertasnya halaman, A4 ya. bukan F4. Karena demo itu kan kita juga nggak tahu ya, mungkin dari perspektif cara pandang kita kalau demonya itu apakah ada pihak-pihak lain gitu. Tapi kalau menurut saya sih kalau dari di perusahaan itu yang saya baca ada beberapa misalnya sebagai malah membuka keran lebih banyak untuk beberapa investor asing itu bisa masuk ke Indonesia. Sebenarnya dia menyelamatkan juga jaring pengaman bagi pekerja dan juga memberikan suatu tantangan ekonomi baru lah untuk investasi Indonesia di masa depan. Tapi lihatnya gimana? Kita objektif nih, dari kita sebagai pekerja itu ngelihatnya itu ada plus minusnya atau gimana sih? Kebetulan juga belum baca ya karena tebel. terus terang aja. Cuman ada hal positif yang saya tangkap di situ terkait juga dana investasi asing tadi ya, dari Omnibus Law itu memungkinkan sekarang pemerintah mengelola dana investasi asing. Iya. Nah, artinya pemerintah sendiri yang akan mengelola. Jadi asing-asing itu boleh menaruh dana investasinya, pemerintah yang kelola. Nah itu tahun 2021 tuh dampaknya mungkin bisa menggairahkan sektor real gitu. Jadi dana-dana investasi yang masuk itu oleh pemerintah digenjot lagi nih infrastrukturnya,
seperti jalan tol segala macam. Istilahnya itu Ya. sovereign wealth fund. Betul. Iya kan? Ya. SWF kan, sovereign SWF. wealth fund. Jadi Betul. negara tuh boleh. Lu mau invest ke gua, Ya. lu titip ke gua duitnya, Betul. dia kelola sama Ya, dia kan. ya. Nah, oke. Tapi kalau gua sih ngomong gini, masih kurang omnibus law yang sekarang. Terkait apa tau? Lembaga keuangan dan institusi keuangan. Ya, kan? Harusnya sih ya gue berharap sih nanti ke depannya kan DPR pemerintah ya kan bikinin paket omnibus law-nya yang katanya sih gelombang 2 isunya ya kan yang berkaitan menyentuh tentang lembaga keuangan, institusi keuangan ya mudah-mudahan sih ya itu kejadian. Kita masuk bulan November. 3 November Pilpres Amerika. Oke. Mr. Trump lawan Mr. Biden. Ya. Yang kita udah tahu lah. Yang menang siapa? Joe Biden. Ya kan? Joe Biden menang, IHSG naik tinggi. Kita pesta tuh. Yang main-main saham ya kan? Main nggak? dikit. Oke. Ya kan? Pesta ya kan? Christmas early ya istilahnya. Nah, lo ngeliatnya gimana kebijakan nanti nih? Kalau Joe Biden jadi presiden terkait ekonomi dunia dan kemudian kita ngomong Indonesia, ngeliatnya gimana, Dek? Kalau saya sih mungkin ini ya dari perspektif pandang John Biden salah satu politikus senior ya di Amerika. Mantan wapresnya Obama senior, 2 periode. Ya, 2 periode. Tapi semasa ini kita juga dari hubungan dagang dengan Amerika, Indonesia sebenarnya berjalan bagus walaupun ya kedepannya siapa pemimpinnya, tapi mungkin yang kedepan yang kita harapkan mungkin dari Indonesia tuh apa efek yang akan diberikan kepada negara kita dalam hubungan diplomatik yang lebih bagus di perdagangan, di kerjasama, di industri, di investasi, karena kita melihat bahwa untuk yang di masa depan itu lebih ditingkatkan lah untuk MOU kerjasamanya aja. Kalau ngeliat dunia, kalau Trump kan rese semua dilawan, Uni Eropa dilawan, ya kan Iran semuanya pokoknya lawan gua ya kan, make American great again. Betul. Egois intinya Amerika. Kalau ngeliatnya gimana ke depan? Dengan menangnya Joe Biden ini ya, artinya dunia sekarang ini perlu stabilisasi ya. Perlu lebih banyak kepastian dibandingkan ketidakpastian. Dimana kan kalau Trump itu kan terkenal dia meledak-ledak gitu ya. Artinya semua kadang-kadang nggak ada kompromi gitu. Korea Utara dia ribut, negara-negara pokoknya semua diajak konfrontasi. Nah, dengan menangnya Joe Biden ini artinya di tengah ketidakpastian dunia akibat pandemi COVID itu adalah sedikit secercah harapan bahwa negara adik kuasa kita ini sudah sedikit lebih tenang lah, lebih tenang. Apalagi juga kabarnya akan ada banyak stimulus ya. Stimulus ini benar-benar direspon oleh pelaku pasar modal ya, bursa saham itu benar-benar positif, artinya mendorong dia untuk naik lagi. Nah itu sih buat dunia, artinya harapannya juga khususnya buat Indonesia dan kawasan yang Laut Cina Selatan itu. Nah, perang terus nah sama itu Cina kan itu. Biasanya Cina adem ayem di sana karena Amerikanya ambil posisi yang provokasi terus. Gitu. Tapi kalau gue lihatnya gini untuk Indonesia ya, benar tadi stimulus. Ini ngeliatnya gini, sederhananya. Amerika kan hari ini kan kekurangan uang. Betul. Ya kan, makanya butuh stimulus. Dengan dia dapat dolar diguyur ke market Amerika, maka otomatis ya kan ekonomi bergerak. Ekonomi di Amerika bergerak, permintaan terkait ekspor dari Indonesia yang berkaitan dengan bahan baku atau apapun ke Amerika akan meningkat. Ya semoga itu beneran kejadian lah ya. Titip pesannya Pak Joe Biden untuk pemerintah Indonesianya disupport ekonominya ke depan perdagangannya ya. Kita ngomong terakhir bulan Desember. Walaupun nih hari ini nih udah tanggal 18 ya. 18 Desember ya kan. Belum tutup tahun. Tapi kita ada lihat beberapa kejadian sampai hari ini. Yang pertama, penegakan hukum. Posisinya Menteri KKP dicokok KPK. Bener kan? Pak Edi Prabowo. Pak Edi Prabowo baru turun dari pesawat dari Amerika di bandara udah ditungguin sama KPK. Lu lihatnya gimana sih? Karena menurut gue penting banget ya kan. Penegakan hukum terkait korupsi itu penyakit banget, kanker banget untuk sebuah negara. Lu lihatnya gimana terkait ekonomi? Ya.
Artinya gini, tadi kan kita sempat singgung yang apa SWF ya? SWF. Nah, SWF. Nah, itu kan artinya asing itu Percaya. masih menaruh kepercayaan kepada kita. Pemerintah. Nah, jangan sampai kepercayaan itu rusak gara-gara aparatur yang dalam tanda kutip sesat gitu ya. Artinya artinya kan ini pemerintah yang mengelola nih dana-dana asing itu. Nah, ini benar-benar bisa dianggap dalam tanda kutip hadiah lah dari KPK, artinya untuk memperkuat bahwa Indonesia nggak main-main loh dengan penegakan. Berarti kedepanan KPK tetap harus diperkuat Iya, kan? Nggak betul, boleh yang bilang nggak KPK boleh. itu diperlemah kan? Betul, SWF nggak mau masuk nanti duitnya. Betul. Bener kan? Betul. Nah, oke. Kita ngomong sekarang posisinya gini, ya kan? Yang ditangkap kan banyak tuh pejabat-pejabat daerah. Ya kita sih berharap di Bali, ya kan? Kita Bali nih, ya kan? Semoga nggak ada. Semoga para pejabat daerah di Bali yang diberi amanah oleh masyarakat Bali lewat suaranya saat pemilu, ya kan, bisa menjaga amanah tersebut sampai selesai periodenya. Kita ngomong pemilu, kemarin pilkada bersamaan se-Indonesia di masa corona loh, Betul. 9 Desember jalan juga posisinya. Dan gua sih, ya kalian harapannya gimana dengan terpilihnya para gubernur, bupati, wali kota terkait penanganan COVID, ekonominya gimana lihatnya? Ya, yang kemarin ya syukur ya pilkada kita di seluruh Indonesia berjalan dengan baik dengan menerapkan prokes yang sangat ketat. Tapi beberapa harapan kita ya, terutama misalkan di Bali ya, yang mungkin yang sudah terpilih nanti program kerja jangka pendeknya ini ya untuk inilah apa namanya memberikan suatu transmisi untuk di bidang kesehatan terutama ya untuk di penanganan COVID ini lebih efektif karena inilah cikal bakal yang masyarakat yang harus kita apa namanya yang paling utama tuh fokus di kesehatannya karena dari kesehatan itu dia nanti bisa bergerak di bidang yang lain lagi gitu. Iya sih kalau gue lihatnya sih, jadi kalau pilkada itu kemarin udah memilih para pemimpin-pemimpin yang kita percayakan suara, harus lebih kreatif sih intinya. Iya. Lebih kreatif mengambil keputusan-keputusan, ya kan, nggak bisa ya kayak Pak Jokowi tadi bilang, ini masa lagi nggak masa normal, jangan mengambil kebijakan dengan cara normal, tetapi tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Jangan sampai nabrak aturan KPK, ujungnya dipanggil sama KPK, diperiksa, ditangkap, Iya. ya kan? Nah, ini yang kemarin yang terakhir yang heboh. Tadi penting ngomong kepala daerah, ngomong pimpinan, ya kan? Suaranya pimpinan, kepala daerah atau menteri atau presiden itu didengar sama semua orang, sama market, ya kan? Kalau tone suara yang diberikan salah, market menanggapi salah, saham bisa runtuh, segala macam bisa rusak. Contoh kemarin, ya kan? Tiba-tiba menteri koordinator kemaritiman, ya kan? Luhut. Opa Luhut ya kan ngomong nih, Bali, Jakarta wajib swab. Ini udah deket-deket mau akhir tahun lagi ya kan? Iya. Dimana kita butuh banget turis, kita ngomong Bali. H-2. Kemudian keluarlah surat edaran gubernur Bali. Tapi kemudian per hari ini katanya Iya, direvisi kan? revisi. H-7. H-7. Masa berlaku PCR-nya sama antigennya. Lu lihatnya gimana? Ini kita di Bali loh. Ekonomi Bali itu kita menunggu-nunggu ini nih sebenarnya dari tanggal peak season kan sampai tanggal 4 lah ya kan. Iya. Biar dapet lah ada uang masuk, tapi yang ada tiba-tiba berita itu keluar refund tiket 315 miliar. Wih gila loh. Itu Iya, angka iya. uang banyak banget. Ya. Ya, lu lihatnya gimana dah? Ya ini Gue sih gemes banget sih, tapi untuk hari ini udah berubah katanya sampai 7 hari. iya nggak ngerti juga sih apa yang apakah kita di Bali ini dengan pengumuman itu mau diselamatkan, misalnya mungkin di Jakarta lagi tinggi biar di Bali nggak terkontaminasi atau naik gitu sehingga nanti asing bisa masuk gitu kan, artinya wisatawan asing. Atau saya juga agak bingung terus terang apa latar belakang pengumuman itu gitu. Gue paham sih, maksudnya Iya. untuk mencegah angka kenaikan Iya, biar di Bali nggak naik gitu. COVID ya kan, memang lagi mengalami. Jakarta kan rekor Mungkin, terus gitu. Tapi dari pemerintahan provinsi Bali ini kan kita ada dua faktor kubu ya, antara pro dan yang nggak pro gitu ya. Terus saya lihat ya untuk persiapan ini nanti mungkin membuka penerbangan internasional lah supaya nggak terjadi sesuatu hal, karena pariwisata Bali kan yang intinya itu kan bagaimana nanti lebih banyak mendatangkan turis mancanegara, maka mempersiapkan di
penerbangan Tapi internasional. gue nggak yakin deh, karena gini, Iya. setiap negara, contoh Australia, mereka kalau bisa masyarakatnya belanja di Australia aja, lu wisata liburan sesama. Iya. Jadi sih gue lihatnya sih memang kekuatan turis domestik lah yang akan menggerakkan Bali. Iya. Kalau internasional sih gue masih belum yakin, tapi bukan gue pesimis, tapi memang kayaknya sih belum lah. Kecuali nanti efek vaksin di berbagai negara itu berhasil, udah kebal dia berani data, ya kan? Berarti kan market domestik yang harus dipacu kan, Iya. didatangkan. Menurut gue sih butuh kebijakan-kebijakan yang Ya. kreatif untuk hal tersebut. Ya kayak kemarin misalnya contoh, ya kan, gue sempet ngutarain, ya kan, di sosial media gue. Lu mau datang ke Bali, ya kan, misalkan turis nih, Bali mau targetin turis domestik 200.000 orang, ya kan, siapin dong subsidi untuk biaya PCR 200.000 orang tersebut. Berapa sih? Itu uang kecil lah untuk PAD Bali, ya kan. Siapin 200.000, lu reimburse datang di bandara. Tetapi duit itu ya kan nggak dalam bentuk cash, uang digital ditaruh di sebuah kartu, tinggal kerja sama BPD kok sebenarnya kalau mau, ya kan. Dipakai belanja hanya boleh di seluruh UMKM yang ada di Bali. Iya. Dia bawa pulang kagak bisa dipakai. Dia tetap pegang, nanti datang lagi dia ke Bali, dia belanja. Kan uangnya nggak kemana-mana. Ya, itu salah satu contoh rakyat jelata ya ngomong. Tapi Iya. kan ya itu tadi penting banget sih. Menurut lu gimana nih? Artinya bagaimana merespon kebijakan pusat gitu Yes, ya benar. dengan sesuatu strategi yang apa Iya. namanya berpihak juga buat kita di daerah gitu ya, tanpa maksudnya kan tanpa yang kita tahu lah ewo pakai ewo antara pejabat pusat sama daerah, cuman ya mesti lebih ini kali ya, lebih ya kreatif mungkin ya ke depannya bagaimana kita merespon mungkin maksudnya pusat bagus tapi kita menerjemahkannya tuh mungkin bisa lebih ini Ya, ya biar jadi pelajaran lah buat disesuaikan dengan kondisi di Bali lah ya. Ya, betul. Kebijakan Iya. itu. Ya Pak Koster, gubernur, ya kan Pak. Titip pesen tuh Pak, ya kan sama para bupati, ya kan, bersatu Pak. Ayo bantuin Pak, bantuin rakyatnya Pak, para UMKM, para pelaku usaha di bidang pariwisata, ya kan. Hari ini tuh kita butuh banget Pak solusi-solusi Bapak yang kreatif, yang bagus, ya kan. Sehingga apa, ekonomi Bali itu akan terus berdetak, ekonomi Bali itu akan terus berkembang kalau domestiknya datang. Kita percaya kok. ya. Orang Indonesia ini kaya Pak, banyak yang kaya Pak, uangnya banyak. Tinggal mereka mau datang liburan tuh mereka udah nggak sabar. Tinggal posisinya adalah ada usaha upaya kreatif, tetap menjaga protokol kesehatan, bener nggak? Iya, Ya kan, tapi iya. ekonominya tetap jalan. Nggak terasa ya? Udah 12 bulan, udah kita review, ya kan? Ya ke depan harapannya gimana? 2021 Untuk apa nih? Untuk Indonesia, Bali, Oke. ekonomi nih. Ya. Kamu kesehatan. Ya. Oke, untuk ekonomi harapannya bisa pulih ya. Artinya sebelum pengumuman kemarin itu sebenarnya beberapa debitur kita udah senyum ya, udah mulai senyum. Pak, sudah ada bookingan nih. Mau akhir tahun udah ada bookingan. Jadi mungkin Januari itu saya udah bisa bayar nih sedikit-sedikit gitu. Wah, saya juga senang waktu itu dengernya. Ya itu harapannya bisa ya, artinya kita sebagai Indonesia ini dengan populasi yang besar, artinya kita sudah saatnya lah kita lebih menaruh perhatian kepada wisatawan domestik ya. Mungkin dari pemerintah daerah disiapkan insentif-insentif sehingga teman-teman saudara-saudara kita bisa berkunjung ke Bali. Dari sisi kebijakan juga POJK yang baru juga 48 Diperpanjang sudah sampai diperpanjang 2021 sampai aman ya. 2022 ya. Aman. Artinya itu juga dari sisi perbankan juga masih tetap kuat gitu. Harapannya sih di 2021 ini dengan pengalaman 2020 istilahnya kita kayak bertapa lagi, kita lebih banyak di rumah. Siapa tahu di 2021 ini kita punya lebih banyak energi, ide-ide kreatif sehingga bisa Oke. menggerakkan perekonomian. Kalau Ya. kesehatan singkat. Ya kalau di Timer, soalnya. kalau di kesehatan ya mungkin ke depan lebih memperhatikan ini ya Prokes. penyerapan ya prokes, terus penyerapan anggaran dari pemerintah pusat daerah itu di bidang kesehatan. Terus yang kedua nanti walaupun vaksin sudah ditemukan ya diproduksi apalagi sekarang juga BUMN kita sudah bekerja sama, mudah-mudahan vaksin ini bisa memberikan cara baru, tapi jangan lupa bahwa ke depan itu tidak hanya menggunakan vaksin, tapi tetap juga kita harus
membawa paradigma diri kita sendiri, tetap pakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan ya, karena itu merupakan karena ke depan bahwa virus ini mungkin sahabat kita nggak tahu nih ke depan apakah virusnya ini bermitigasi atau seperti apa gitu. Oke, ya kan? Nah, sahabat seruput lihat, ya kan? Dua saudara saya ini, ya kan? Udah pantas belum jadi YouTuber ya? Udah pantas belum? Tahun depan ngopi seru tetap ada apa nggak? Hah? Tetap ada nggak? Ada lah. Tetap ada ya, ngopi seru tetap ada. Lanjut. CEO Melali tetap ada. Tetap lanjut. CMI tetap ada. Nah, saya mau kasih tahu sahabat seruput, tahun depan ya kan, BPRK akan mengeluarkan lagi konten-konten baru. Nggak cuma saya nanti yang hadir di sana. Mungkin nanti bro saya yang kiri ini Bro Darmanta atau Bro Maharta ya kan, kita punya konten baru yang terus mendidik, terus memberdayakan masyarakat dan menginspirasi. Mau tahu? Ikutin terus YouTube channelnya Rio Christian, dan mungkin nanti YouTube channel yang lain akan kita bikin, ya kan? Mau tahu? Rahasia. Ditunggu nanti 2021. Terakhir saya ingetin, oke? Kita tos dulu nih. Terakhir saya ingetin, oke? Thank you banget ya. Subscribe YouTube channel Rio Christian yang ada di bawah sini. Nggak pernah bosan saya ngomong dari setiap episode, ya kan? Ditunggu like dan komennya untuk setiap episode yang telah tayang. Sehingga semakin banyak orang, ya kan, ngikut jadi anggota member Ngopi Seru. Saya mau tutup, kita tos ngopi sekali lagi. Yuk. Yes, tos. Ya. Jaga optimismenya, jaga harapannya. Saya percaya hari baru di tahun 2021 akan membawa kebaikan untuk kita semua. Sampai jumpa.